Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini materi kita adalah usaha, energi, dan pesawat sederhana. Oke, langsung kita masuk aja ya. Kita bahas yang pertama, energi. Energi itu sebenarnya apa sih? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dia itu memiliki satuan joule atau bisa juga kalori. Kalori itu dipakai di dalam kimia atau biologi, antara kedua itu. Lalu, satu kalori itu sama dengan 4,2 joule, dan satu joule itu sama dengan 0,24 kalori. Ini tinggal dikonversi aja ntar. Berarti kan satu joule itu sama dengan seperkalnya ya. Berarti 1/4,2, berarti 0,238 sekian, kita bulatkan jadi 0,24. Nah, energi ini dibagi menjadi beberapa berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada energi mekanik, energi potensial yang berdasarkan ketinggian atau berdasarkan letak benda, atau ada energi kinetik, atau nama lainnya juga adalah energi gerak, energi panas atau thermal, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, dan energi kimia. Dan sumber energi juga ada beragam macam, ada matahari, angin, air, fosil. Fosil ini seperti gas bumi, minyak bumi, batu bara, hal seperti itu, nuklir, panas bumi, dan lain-lain. Oke, kita lanjut sekarang masuk ke energi kinetik. Nah, energi kinetik ini sebenarnya apa sih? Energi kinetik itu adalah energi yang ditinjau dari keadaan gerak benda. Kan tadi namanya dari energi kinetik adalah energi gerak ya. Berarti energi kinetik ini energi yang dihasilkan ketika kita menggerakkan satu benda. Nah, berarti artinya di energi kinetik ini ia akan menyebabkan perpindahan satu benda ini, misalkan dari titik X1 nih, X1 di sini, ke titik X2 yang ada di sini. Jadi ketika kita menerapkan satu gaya pada satu benda gitu, kita berikan satu gaya kepada benda sehingga dia bergerak dari sini ke sini dengan kecepatan sekian nih, dengan kecepatan si v ini, lalu dia berpindah ke titik X2, maka energi yang dihasilkan itu disebut juga dengan energi kinetik. Energi kinetik ini kita rumuskan sebagai setengah mv kuadrat. Ini dari mana asalnya itu nanti ada penurunan dari usaha, dan itu ntar dipelajari kalian di kuliah kalau kalian ngambil jurusan IPA. Nah, M ini adalah massa kilogram, massa dalam kilogram, maaf. Lalu ada V, kecepatan yaitu meter per second. Lalu energi kinetik itu sama seperti energi pada umumnya, yaitu besarannya adalah joule. Joule itu Newton dikali meter, maaf. Newton dikali meter, kalau kita uraikan jadi seperti ini. Kalau bagian ini diabaikan aja, ini belum kalian pelajarin nanti terkait dengan sumbu-sumbu. Lalu kita lanjut ke energi potensial. Nah, berbeda dengan energi kinetik, energi potensial itu adalah energi yang ditinjau dari letak bendanya. Letak benda dilihat dari apa? Dari dari tanah, dari bumi gitu. Ketika dia semakin tinggi, maka energinya juga akan semakin tinggi. Ini yang sangat bergantung terhadap H-nya ini kan. Kan dia dirumuskan sebagai energi potensial sama dengan massa kalikan percepatan gravitasi kalikan ketinggiannya atau meternya. Nah, ini ketika dia berasal awalnya dari atas terus ke bawah gitu, maka dia itu ketika di atas energi potensialnya akan besar banget karena ketinggiannya sangat tinggi gitu. Semakin besar ketinggiannya, ini kita katakan max lah di sini, max. Terus ntar dia makin ke bawah itu akan makin berkurang. Ini EP-nya di sini misalkan EP1 nih titik sini. Lalu ini ada EP2, ini EP0. Ini ada EP2 di sini, terus ini ada EP3 di sini. Nah, EP masing-masing di sini tuh si energi potensialnya di EP0 akan lebih besar daripada EP1, akan lebih besar daripada EP2, dan akan lebih besar dari EP3. EP3 ini nilainya sama dengan 0 karena dia udah nyampe bawah gitu, dia nggak punya ketinggian lagi. Jadi semakin tinggi suatu energi itu semakin besar juga semakin tinggi suatu ketinggian benda itu semakin besar juga energi potensialnya. Ini satuan-satuannya yang bisa digunakan.
Yang perlu diingat juga di sini, jangan salah baca ya, G itu adalah percepatan gravitasi, bukan kecepatan. Banyak orang yang salah menafsirkan gitu waktu SMP. G itu sebagai kecepatan gravitasi. Ntar di SMA bakal dijelasin perbedaan antara percepatan gravitasi, gaya gravitasi itu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke energi mekanik. Energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu adalah total energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Berarti kalau kita rumuskan kan sama aja kayak EM sama dengan EP ditambah EK ya. Mudahnya. Ini semuanya satuannya joule semua ini. Jadi saya ulangi tadi, energi mekanik itu apa? Dia itu total energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh satu benda. Jadi misalkan satu benda tuh punya EP-nya ada berapa gitu, ada EP1, EP2. Ini nggak mungkin tapi ya sebenarnya ya. Ini misalkan aja, misalkan dia tuh punya ada beberapa EP, terus ada beberapa EK juga. Ini total semuanya berarti. Ini semua ditotalin, ntar kamu baru ketemu energi mekaniknya. Tapi sebenarnya ini nggak mungkin sih EP dan EK satu benda itu biasanya cuma satu doang. Karena kan dia tergantung dengan posisi benda di horizontal, di garis X-nya itu, dan posisi benda di ketinggiannya. Nggak mungkin jadi satu benda tuh punya dua atau lebih dari masing-masing energi potensial ataupun energi kinetik. Sekarang kita masuk, karena kita memiliki energi mekanik, maka kita juga punya hukum yang khusus untuk energi mekanik sendiri. Kita sebut sebagai hukum kekalahan energi mekanik, atau biasanya kalau saya di sekolah-sekolah itu ada juga yang mengatakan konservasi ya. Hukum konservasi energi mekanik. Ini dua-duanya sama aja, nggak ada bedanya. Hukum konservasi energi mekanik ini berbunyi kayak gimana sih? Dalam sistem tertutup, artinya, misalkan nih, kayak kita ngelempar bola ke udara. Ketika kita ngelempar bola ke udara itu, kecepatan angin tuh kita abaikan. Gaya gesek dengan angin tuh kita abaikan. Itu yang kita sebut sebagai sistem tertutup. Jadi kayak cuman yang ada tuh hanya sistem di bolanya doang. Si gaya gravitasi yang berpengaruh, gaya gravitasi yang berpengaruh, kecepatan gravitasi yang berpengaruh, masa si bendanya, kecepatan awalnya, itu doang. Itu yang kita sebut sebagai sistem tertutup. Dalam sistem tertutup yang hanya dipengaruhi oleh gaya konservatif itu maksudnya apa sih? Gaya konservatif itu gaya yang hanya berpengaruh pada posisi awal dan posisi akhir bendanya. Gaya konservatif itu jadi kan kayak misalkan kamu punya lintasan kayak gini. Ini ada ini A, lalu ini B. Kan ini sebenarnya ada beberapa cara untuk si A ini ke B gitu kan. Ada misalkan kayak gini. Dia bisa kayak gini dulu, terus baru masuk ke sini gitu. Nah, gaya konservatif itu maksudnya dia itu hanya memikirkan ini dong, titik si A dan titik si B dong. Nah, kalau saya udah kayak gini, bakal kayak gimana? Gaya yang dihasilkan ketika kita melewati jalur C ini, misalnya jalur C, terus ini jalur D. Gayanya ini akan sama. Nih, F di C akan sama dengan F di D. Ini konsekuensi dari gaya konservatif. Sehingga ketika kamu jalan dari A ini jalan ke B, lalu kamu terbalik lewat D ke A, itu gaya kamu akan sama dengan 0. Kalau gaya kamu sama dengan 0, berarti usaha kamu juga akan sama dengan 0 nanti. Itu yang dimaksud dengan gaya konservatif ya. Besarnya energi mekanik akan tetap, meskipun energi potensial dan energi kinetik di dalamnya dapat berubah-ubah. Ini adalah hukum energi mekanik. Konsekuensi dari hukum energi mekanik ini apa? Ini konsekuensinya. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mungkin kan kalau saya di SMP itu biasanya lebih kenal si konsekuensinya ini ya, yang dari sini ke sini. Nah, si energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini sebenarnya konsekuensi dari hukum konservasi energi mekanik, bukan bunyi hukumnya gitu. Ini beda gitu. Kalau misalnya ini ntar ada lagi, kalau saya kamu ntar di SMA tuh belajar kimia, ntar ada lagi beda namanya hukum kekekalan energi atau hukum konservasi energi di kimia. Itu baru dia mengatakannya seperti ini, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan,
Tapi kalau di fisika dia ngomongnya kayak gini. Dalam sistem tertutup yang hanya dipengaruhi oleh gaya konservatif, besarnya energi mekanik akan tetap meskipun energi potensial dan energi kinetik di dalamnya dapat berubah-ubah. Jadi gitu. Tentang hukum kekelangan energi mekanik. Nah, ini kalau kita rumuskan tuh kayak gimana? Ini yang pertama kita punya EM1 dan kita EM itu energi mekanik ya. Kita punya energi mekanik 1 dan energi mekanik 2. Kan energi mekanik kan tadi apa rumusnya? Energi mekanik kan ada si EK ditambah EP ya. Jadi kita punya EK1 ditambah EP2. EP1 maaf. Itu akan sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, ini kita pindah ruas nih. Nih, kita ubah-ubah, kita mainin. Si EK1 kita kurangin di kedua ruas. Jadi kayak gini. Ini tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Ini kita kurangin EK1 di kedua ruas. Lalu, kan kita pengen si EP-nya juga pindah ke sebelah sini ya. Maka ini pun kita kurangi EP2. Biar si ini ya sama-sama satu ruas gitu. Ini yang membuktikan kalau misalnya energi itu tidak bisa diubah dan tidak bisa diciptakan gitu. Ini kurangi EP2 juga nih. Nah kan kalau misalnya kita ituin, ntar ini bakal bisa dicoret, terus nanti kita akan mendapatkan EP1 min EP2. Ini akan sama dengan EK2 dikurangi EK1. Nah, sebenarnya kan kalau kita katakan delta ya, nih delta kayak gini tuh maksudnya perubahan, selisih gitu. Nah, delta itu kan biasanya selisih gitu berarti yang terbesar dikurangi yang terkecil ya, atau yang selanjutnya, yang kedua dikurangi yang pertama. Tapi di sini jadi ada sebaliknya gitu. Kan biasanya kayak gini nih, EP2 min EP1 gitu kalau saya delta gini ya. EK juga sama. Tapi di sini kita mendapatkannya hasil dari pengurangan tadi kita dapatnya ini si EP1 min EP2. Makanya kita katakan di sini min delta atau selisih EP sama dengan kan ini EK2 udah sesuai delta EK. Selisih di sini si minnya di sini ini bukan typo, emang kayak gini dan emang hukumnya kayak gini nanti. Ntar kayaknya bakal ngelihat kenapa dia itu min nilainya. Kenapa dia itu nilainya bisa negatif di usaha setelah ini. Oke, kita lanjut. Kita coba sekarang penelahan konsep. Hujan merupakan fenomena alam yang sangat menguntungkan kehidupan di bumi. Ketika air hujan turun dari langit, jadi kan kita punya ceritanya kayak gini. Nih, kita di sini ada bumi gitu, ada tanah. Ini si air hujannya turun gitu tuh, rintik-rintik. Kita cuma ambil satu doang nih misalkan. Kita cuma ambil salah satu, misalkan di sini. Sini yang kita ambil pokoknya cuma satu doang gitu. Ini air matanya jatuh ke sini. Jika gaya yang berlaku hanya gaya konservatif, energi apakah yang pertama tetap, energi apa yang bertambah, dan energi apa yang berkurang? Coba kalian kerjain, saya kasih waktu 5 menit deh, sampai 14.08. Ntar kalau udah yang punya jawaban langsung ini aja, langsung open mic, terus kasih tahu jawabannya, yang setahu kalian aja gitu. Oke, ini karena ada yang udah jawab ya, dari L dan Keiza, kita langsung bahas aja deh. Jawabannya benar ya, benar. Yang tetap ini
adalah energi mekanik. Kan karena tadi yang berlaku hanya gaya konservatif ya, berarti hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku. Ini mekanik yang tetap, yang bertambah adalah benar tadi kinetik, yang berkurang adalah potensi. Kok hilang? Potensial. Nah, kenapa bisa begini? Kan ini misalkan kita punya hak awalnya di sini, hak H0 gitu. Ini kita punya H1, H0 ini misalkan sekian lah. Ini kita punya angka gitu di sini. Terus ini H1-nya kan sama dengan 0. Jadi kalau kita buat tabel gitu, di sini. Ini energinya, ini yang bertambah, ini yang berkurang gitu. Ini gimana? Kita jamarkan bertambah dan berkurang deh. Biar mudah ke gambar gini aja. Ini di H0, dan ini adalah di H1 gitu. Nah, ketika misalkan kita ambil kinetiknya ya, kinetik. Kan tadi kinetik itu berpengaruhnya sama apa? EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kan hujan tuh turun pasti dia punya kecepatan kan? Dia ke bawah sini punya kecepatan gitu. V sama dengan sekian gitu. Nah, ketika si hujannya ini turun, maka si EK-nya ini, si kinetiknya ini, dia akan semakin ke bawah tuh semakin cepat gitu. Karena sebenarnya ada percepatan juga kan, dan percepatannya ini sama dengan si gravitasinya, percepatan gravitasi, maaf. Jadi dia itu mengalami percepatan sekian sehingga kecepatannya ini semakin meningkat juga. Jadi di sini kan ada V1 misalkan, terus ini ke bawah lagi ada V2. Nah, ini V1 akan lebih dari V2, dia akan meningkat gitu. Sehingga si energi kinetik ini akan terus bertambah gitu. Sedangkan si energi potensial, kan karena H-nya itu di H1 itu kurang dari H0 gitu. Terus kita tambahkan di sini misalkan H2, di sini ada H3. Nah, si ini H0 ini akan lebih dari H2-nya, akan lebih dari H3-nya, akan lebih dari H1-nya gitu. Kan kita katakan kalau saya si energi potensial itu akan sama dengan MGH gitu, massa kalikan percepatan gravitasi kalikan ketinggian. Nah, ini kan si ketinggiannya yang bisa berubah-ubah ya di sini ya. Sehingga ketika ketinggiannya semakin tinggi, semakin besar ketinggiannya ini nilainya, maka dia juga nilai si energi potensialnya juga akan ikut besar juga, akan semakin tinggi juga. Sehingga si energi potensialnya dia akan berkurang terus. Nih, dia akan nilainya akan berkurang terus. Nah, sehingga kalau kita tuliskan di sini H0, berarti dia misalkan di sini 0 lah. Karena kecepatan awalnya kan 0 ya. Kan hujan turun jatuh gitu. Dia nggak dikasih kecepatan inisial, dia langsung 0 gitu. Dan ketika di H1, ini kita katakan besar, kita tadi dengan plus gitu. Terus buat potensial nih, P, di H0 kan dia karena ketinggiannya itu maksimal ya. Berarti kita katakan plus gitu. Terus di sini 0. Yang terakhir untuk mekanik, kan karena tadi itu ini juga penggambaran energi mekanik sih, kan energi mekanik itu kan tadi itu EP tambah EK ya. Nah, ini berarti ketika si energi potensial ini berkurang, energinya itu dia berpindah ke sini. Energi yang ada di potensial dia berpindah ke energi kinetik. Transfer energi gitu mereka. Sehingga si EM itu nantinya akan selalu tetap di sini. Tapi nanti lain cerita kalau misalnya kita masukkan ada gaya gesek udara gitu-gitu ya, itu nanti lain cerita lagi. EM-nya nggak akan tetap dia akan berubah-ubah. Jadi di sini si EM-nya itu di H0 gimana? Dia akan selalu maksimal dan di H1-nya juga akan selalu maksimal. Jadi gini, bagusnya ada pada bisa tuh. Berarti buat energi kita anggap selesai dulu ya. Kita lanjut masuknya selanjutnya ke work, ke usaha. Usaha ini apa sih? Dia itu perpindahan energi yang menyebabkan perpindahan benda. Jadi kalau misalnya kita menerapkan suatu gaya gitu ke suatu benda dan bendanya itu berpindah,
sekian gitu. Itu kan energinya berpindah juga ya. Nah, ketika energi ini menyebabkan si bendanya itu berpindah misalkan dari X nih. X1 kayak tadi nih, X1 ke X2. Dia berpindah dari X1 ke X2 ini, maka dia itu melakukan suatu usaha. Kita katakan dia itu melakukan suatu usaha. Ketika ia menyebabkan satu perpindahan. Nah, makanya kita rumuskan konsesi W itu sama dengan F kalikan delta X. Ini sekali lagi ini abaikan aja, nggak perlu kamu ini. Nih, dia itu ketika dia berpindah dari X1 ke X2 sebesar delta X ini, maka si besar usaha ini akan sama dengan gaya dikalikan delta X ya. Untuk besaran usaha sendiri, dia itu akan sama dengan Joule, untuk gaya Newton, delta X perpindahan itu M. Nah, sekarang kita lihat definisi usaha ketika yang energi yang kita lakukan ada energi kinetik gitu. Maka, kan tadi kan kita katakan kalau usaha adalah perpindahan energi yang menyebabkan perpindahan benda ya. Berarti ketika kita menerapkan suatu energi kinetik ke suatu benda, berarti ada perubahan energi atau ada energi yang disalurkan ke benda itu. Nah, ketika benda ini diberikan gaya sehingga berpindah dengan kecepatan A secara horizontal, maka usaha ini kita definisikan sebagai baru lagi, bukan si F delta X lagi ini, tapi melainkan W sama dengan delta EK. Perubahan, kan tadi kan perubahan ya, perubahan energi, atau ada energi yang disalurkan. Ini kita definisikan sebagai gini, W sama dengan delta EK. Ini sama dengan EK2 min EK1, berarti kan masanya, kan kita ini mendapatkan ke satu benda gitu ya, berarti masanya kan selalu sama, ini masanya konstan gitu. Maka yang kita lihat perubahannya cuma si delta V-nya dong, si kecepatannya dong. Sehingga bisa kita katakan kalau W itu sama dengan setengah M kalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Untuk satuannya ini sama aja sih sama yang itu. Usaha tuh Joule, perubahan energi tetap Joule juga. Nah, perubahan kecepatan tuh M per second, jangan lupa dia dikuadratin, sehingga ntar kalau saya di perhitungan jadinya M per second kuadrat, kalau massa masih kilogram. Nah, yang jangan lupa juga karena ini energi kinetik, maka dia itu harus secara horizontal. Kalau misalnya dia vertikal gitu, kayak gini, itu ntar kaitannya sama potensial beda lagi. Selanjutnya kita lihat definisi usaha oleh energi potensial. Kan tadi kan kita katakan kalau W itu adalah ini kan, perubahan energi di sisi horizontalnya ini kan. Nah, maka bisa kita lihat kan tadi tuh si delta EK-nya. Kan kita katakan kalau saya di hukum konservasi energi mekanik, konservasi EM gitu. Itu kan sama dengan min delta EP sama dengan delta EK kan, perubahan si energi kinetiknya. Berarti boleh dong di sini kita katakan kalau usaha itu akan sama dengan si perubahan energi kinetiknya. Dan si usaha ini karena si energi kinetik itu sama dengan min delta min perubahan energi potensial, boleh dan kita katakan kalau si usaha ini berbanding terbalik dengan perubahan energi potensial dalam hal nilai ya. Besar atau nilai gitu. Kayak gini kurang lebih. Nah, ini bisa dilihat dari sininya nih. Kan ketika kita melempar satu benda dari bawah ke atas kan dia awalnya usahanya negatif dulu ya. Kenapa dia tuh usahanya benda negatif? Karena ketika kita melempar benda itu ke atas, percepatannya itu kan sama dengan di energi potensial kan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi ya. Nah, kan ketika kita melempar benda ke atas itu dia itu nilainya negatif percepatan gravitasi ini. Kenapa? Ketika dia melempar benda ke atas gini tuh. Kenapa dia itu nilainya negatif? Karena kita melawan gravitasi.
Kan gravitasi kan dari pusat bumi ya, menarik semuanya ke pusat bumi. Sehingga kalau kita lempar benda ke atas, kita sedang melawan kecepatan gravitasi itu. Kita sedang melawan gaya gravitasi yang ada di bumi. Sehingga dia itu nilai nilai percepatan gravitasinya negatif, minus. Nah, di sini ketika nilai delta EP-nya max atau nilai EP-nya max gitu. Dan ini ke bawah ketika nilai G-nya itu sama dengan positif. Nah, di sini kalau kita lihat juga kan sama kayak yang tadi sebenarnya. Kan di sini ketika kita ngelempar ke atas, si EK-nya positif ya. Terus si EP-nya negatif. Nah, ini yang pas ke bawah, ini perbanding terbalik. Si EK-nya negatif, si EP-nya positif. Sehingga kita katakan di sini bahwa usaha tuh berbanding terbaik dengan nilai energi potensial. Sehingga kita katakan di sini nilai energi potensial itu negatif untuk usaha. Berbanding terbalik gitu. Ntar ini boleh juga ini kan min mg kalikan H2 min H1, atau boleh juga ini kalian tuliskan kayak gini. Kalau saya mau lebih mudahnya. Mg kalikan min delta H. Tapi sebenarnya kalian baru pakai si negatif ini ntar di SMA sih. Ini juga tergantung sama guru kalian juga ntar ngajarinnya kayak gimana. Karena waktu saya SMP juga dulu nih, waktu kakak SMP, diajarinnya itu sama delta EP juga. Nggak pakai negatif. Kakak tuh waktu SMA, kalau dia itu pakai negatif karena dia itu kayak gini alasannya. Berbanding terbalik di sini ya. Kalau kita analisa dari analisa energinya. Ini kan kebuan nih. Nah, ini untuk definisi usaha oleh energi potensial. Jadi, sekali lagi usaha itu adalah berbanding terbalik dengan perubahan energi potensial dalam hal besar atau nilai. Oke, lanjut. Kita masuk ke daya. Sekarang kita punya usaha. Daya itu adalah si usaha persatuan waktunya. Atau boleh juga kamu katakan laju usahanya oleh waktu gitu. Atau boleh juga sederhananya adalah seberapa cepat usaha itu dilakukan. Intinya ada di situ deh. Usaha persatuan waktu gitu-gitu. Bebas kamu mau ngambil definisi yang mana. Nah, karena dia itu usaha persatuan waktunya atau seberapa cepat usaha itu dilakukan, kita kita bisa meruskan si P ini masih ini ya, salah. Nah, P ini si dayanya, daya itu satuannya watt. W ini usaha, delta T-nya itu adalah waktu. Ini usahanya itu joule, waktunya itu second. Perubahan waktu ya ini. Nah, jadi ntar kalau saya diketahui ada dua waktu yang berbeda, usahanya itu ya tinggal di itu aja. Tinggal dibagi sama perubahan waktu itu. Atau misalkan kayak tadi kita mindahin barang dari satu titiknya dari X1 ke X2 gitu. Dan ini dibutuhkan waktu misalkan T-nya itu sama dengan 5 second. Dan usahanya adalah misalkan 170 Joule gitu. Nah, tinggal si P-nya ini kan sama dengan 170 min 5 secondnya, terus kurangin 0 second kan. Kan karena ini kan T2, T akhirnya kan dia memerlukan lama waktunya segitu gitu. Terus T satunya itu 0 second. Kan dia awalnya diam, bendanya diam. Sehingga nanti kita dapatkan 170/5 gitu misalnya. Nah, ini untuk daya. Sekarang kita coba ke pengenalan konsep lagi. Ini yang soal tadi pretest ya. Seorang pemain bola A mengoper ke pemain bola B dengan kecepatan 20 meter per second. Gitu. Jadi misalkan nih kita punya si A, ini si A nih, lagi main bola gitu. Dia ngoper bolanya ke si B ini.
Nah, si B ini dia tuh pengen ngebuat usaha si pemain bola tuh menjadi nol. Dia tuh pengen si A tuh ngoper, tapi operan dia tuh kayak sia-sia gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh si pemain bola B? Kan tadi kan kita ketahui kalau usaha ini sama dengan delta EK ya. Kan karena kan ini kita kaitannya sama kecepatan. Maka kita ngambil definisi usaha oleh energi kinetik. Nah ini sama dengan setengah M kalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Coba, kalau misalkan dia pengen usahanya 0, gitu. Dia pengen si W-nya ini sama 0, berarti delta EK-nya harus sama dengan 0 kan? Iya gak? Nah, kalau saya dia pengen delta EK-nya sama dengan 0, berarti si V1, V2 harus sama dengan V1. Nah, berarti si B ini harus ngapain? Dia itu harus tendang balik bolanya ke si A atau kemana dengan kecepatan yang sama. Di sini V2 sama dengan V1 kan. Di sini V1 gitu. Ini ke sini. Nah, berarti jawabannya bukan yang A ya. Bukan menghentikan bola. Memperkecil kecepatan bola juga salah. Memperkecil kecepatan bola juga salah. Karena itu akan menghasilkan apa? Ini akan menghasilkan usaha yang negatif. Kalau ini menendang bola dengan membesar kecepatan bola, ini akan menghasilkan usaha yang positif. Nah, pas menendang bola dengan kecepatan yang sama, barulah dia itu naik usahanya sama dengan 0. Karena kan tadi si selisih si delta V ini kan sama dengan 0 ya. Delta V kuadratnya sama dengan 0 gitu. Sehingga si W-nya juga sama dengan 0 akhirnya konsekuensinya. Nah, jawabannya adalah yang D. Tapi kebanyakan jawabannya yang A ya. Salah itu yang A. Karena itu nggak ngebuat usaha si A-nya jadi sia-sia gitu, nggak ngebuat usaha si A-nya jadi 0. Kan si B ini pengen pengen ngebuat usaha si A ngoper ke dia tuh menjadi 0 gitu, jadi sia-sia. Kalau membiarkan bola mah ini nggak terjadi apa-apa, ini cuma si Eka doang. Karena nggak ada si Eka duanya. Membiarkan bola aja kayak cuman biarin dia lewat aja bolanya gitu, melewati dia gitu. Nah, itu untuk soal yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke simple machine atau pesawat sederhana. Ada yang tahu nggak di sini pesawat sederhana apa? Coba ketika jadi chat. Apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Kenapa dia itu ada gitu? Atau kalau yang mau open mic langsung aja open mic. Iya, kurang lebih dia itu adalah peralatan yang ada untuk memudahkan pekerjaan manusia ya. Nah, karena kita tadi udah belajar usaha dan energi, ini kita agak perbagusin lagi bahasanya. Jadi simple machine itu dia itu adalah alat-alat untuk memudahkan usaha manusia. Ini kan lebih cantik gitu bahasanya. Ini ada beberapa, kita tuh ada yang si bidang miringnya ini, terus ada tuas, terus ini roda dan katrol ini sebenarnya konsepnya sama aja. Jadi kalau kita udah belajar katrol, ya kita juga akan paham gimana roda tuh berjalan. Terus yang terakhir ini baji dan apa sih itu namanya sekrup, karena ini nggak umum ya di SMP ya setahu saya. Jadi ini nggak kita ajarin dulu. Ini nggak dulu saat ini. Ntar kalau misalnya ada cukup waktu, mungkin saya jelasin dikit kali ya. Ini nggak kita pelajarin dulu untuk di sini. Nah, sekarang kita masuk ke tuas nih, ke tadi yang driver itu, si dua ini. Nah, tuas itu apa? Dia itu suatu batang yang diputar di titik sumbunya. Maksudnya apa? Ini ada di sini. Ini titik sumbu. Nah, ini si batang itu kan kayak kemarin kita belajar gelombang gitu kan. Dia osilasi, dia tuh naik turun di titik sumbunya ini, bergerak di sekitar titik sumbunya, dia naik ke atas terus turun lagi ke bawah. Sama yang di sisi sebelah sini dia naik ke atas terus turun lagi ke bawah gitu. Atau mungkin cuma naik doang terus ke bawah lagi gitu. Nah, tuas ini bisa kita
cari persamaannya, dia itu FB kalikan LB sama dengan FK kalikan LK. FB itu yang mana? FB itu si bebannya ini. Dia itu berat bebannya, gaya berat bebannya, si berat bebannya ini. Kan FB ini sama dengan M kalikan G ya. G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Ini kan juga ntar harus mulai terbiasa membedakan antara massa dan berat tuh yang mana gitu. Ini massanya. Jadi kalau saya kayak nimbang gitu ya, di suatu timbangan, itu disebutnya massa tubuh kain berapa gitu. Bukan berat kain berapa. Oh ini yang saya bentar, ini ada yang nanya. Ntar habis yang tuas ini selesai saya jelasin, saya jawab. Nah buat LB itu yang mana? LB itu yang ini. Jadi ini kalian bayangin aja di otak, di pikiran kalian tuh kayak gimana LB itu pokoknya eh, si ini ini maaf ini LK, LB itu yang ini. Kira-kira kalau saya di tuas itu bagian mana yang dia tuh merasakan beban paling beratnya gitu, yang paling jauh dari jangkauan kita untuk kita kuasai. LK itu adalah bagian tuas yang kita kuasainya itu yang kita sebut sebagai lengan kuasa. Nah selanjutnya ada kan karena tadi kan si pesawat sederhana ini adalah untuk memudahkan usaha manusia ya. Nah usaha memudahkannya ini bisa kita matematiskan gitu, bisa kita ubah dengan uh, persamaan matematis gitu untuk mempersingkat. Nah kan tadi FB itu bebannya ya, B itu gaya berat bebannya, kita bisa juga katakan sebagai W itu gaya berat beban. F, FK atau enggak ini biasanya kalau saya SMA tuh disebutnya FG sih, bukan W. Tapi umumnya orang-orang tuh ngomongnya W. Ini FG tuh biar nggak salah konsepsi dengan usaha. Kan karena kan W juga didefinisikan sebagai usaha gitu ya. Jadi kita lebih sering memakai FG daripada usaha gitu. Daripada W, maaf. Nah, FK itu gaya angkatnya atau gaya dorong ke bawahnya gitu si ininya nih. Pas kita dorong ke bawah si tuasnya ke bawah itu kita sebut sebagai gaya angkat atau pas dia naikin ke atasnya lagi ntar. Nah, keuntungan mekanisnya itu kita cari dengan ini. Si gaya gaya berat bebannya ini kita bagi dengan F dengan gaya angkatnya tadi. Atau enggak si lengannya tuh, lengan kuasanya kita bagi dengan LB-nya. Oke, tadi buat yang nanya ini, saya mau tanya kalau arah bolanya nggak ke A kan belum tentu negatif V2-nya. Kan kita di sini belum membahas tentang masalah arah ya. Ntar kalau saya ada masalah arah beda lagi ntar. Tapi di sini kan kita tuh saya kurang tahu sih kalau saya di SMP sekarang tuh udah mulai bahas tentang arah-arah gitu nggak yang pakai cos, cos, sin, cos gitu-gitu. Udah mulai dibahas nggak kayak gitu? Gimana? Kalau saya udah mulai dibahas ntar berarti ini bahasnya beda lagi ntar. Kita udah mulai bisa mainin ke level yang agak lebih sulit lagi. Tapi intinya itu kan kalau misalnya kita belum bahas kayak gini ya, yang kita lihat saat ini baru satuannya doang, baru besarannya doang nilainya. Nilainya berapa? Gimana? Masih bingung nggak untuk yang ininya? Ntar kalau saya kayak udah mulai bahas arah gitu ya, kita pakai sin costan misalkan arah cos berapa gitu atau arah sin berapa, itu baru ntar beda lagi. Kita nggak bisa mengatakan kalau misalnya si menambah dengan kecepatan yang sama itu akan menghasilkan usahanya yang nol gitu. Karena bisa jadi kan dia benar dia bakal nendangnya ke arah sana misalkan gitu. Jadi gara-gara untuk saat ini kita masih ngelihatnya di bagian ini ya, bagian besarnya doang. Kita cuma cukup melihat besarnya doang. Kalau buat SMP itu kan akan selalu mengasumsikan kalau saya dia itu akan nendang balik ke si A-nya gitu misalnya, kayak gitu. Asumsinya gitu aja. Jangan terlalu dibawa pusingnya. Karena ntar kalau misalnya udah masuk ke analisa arah, itu udah lagi ntar belajar vektor.
Kan saya kecepatan juga ini adalah besaran vektor sebenarnya, ya, besaran yang memiliki arah artinya. Gitu jadi. Ntar kalau misalnya itu dilihat lagi ke besarannya aja gitu. Cukup dilihat di besarannya aja. Kalau misalnya besarannya sama, ya udah sama dengan 0 deh. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang di jenis-jenis tuas. Jadi tuas itu sebenarnya punya 3 golongan. Dia itu yang pertama, golongan pertama, dia itu formasinya kayak gini. Beban, titik tumpu, gaya. Atau biasanya di buku di literatur yang lain juga ada gini. Saya pernah baca tuh, gayanya ini dituliskan sebagai kuasa gitu ya. Jadi dia susunannya formasinya kayak gini, B, T, K. Ini sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah ngapalin kayak gini sih. Saya cuma nganalisa doang biasanya. Saya bayangin, kalau misalnya nih kayak gunting kuku ya, gunting kuku tuh kan uh, kalau misalnya kita pengen gunting kuku kita sendiri ya, berarti bebannya pasti ada di sini kan, paling beratnya. Tangan kita kan megang ke sebelah sini ya, berarti sini adalah kuasanya gitu, si kuasanya atau si gayanya. Lalu di sini kan tempat kita memotong kukunya, berarti di sini ada bebannya gitu. Nah berarti si ini titik ini itu adalah si titik tumpu. Sama juga kayak gunting gitu kan, misalkan kayak gini. Nah, ini kan kayak gini nih. Nah, kan kita motongnya di sini ya. Berarti si alatnya ini akan merasakan bebannya di situ gitu. Ini bakal jadi bebannya. Terus kan gara-gara kita memberikan gayanya di sini, berarti di sini akan jadi kuasa atau gayanya gitu. Ini bakal jadi titik tumpunya. Titik tumpu kan dia itu intinya namanya pertengahan antara si beban dan si ininya ya, yang dia itu nggak benar-benar terpengaruh gitu. Pengaruh si bebannya dan pengaruh si gaya yang kita berikan itu paling sedikit, paling kecil atau bahkan mendekati nolnya itu ada di situ. Itu terkait dengan titik tumpu. Jadi kan tinggal kalau saya masalah jenis-jenis tuas gitu ya nggak perlu pusing-pusing hafalin sih, menurut saya kayak tinggal kalian bayangin aja di otak kalian kayak bayangin alat itu gitu. Bayangin alat itu, kamu tuh kalau saya pakai alat itu gayanya di mana? Kamu bakal memberikan gaya itu di mana? Dan kamu bakal naruh beban tuh di mana gitu. Tinggal ngeliat ke situnya aja. Terus golongan 2 dia formasinya titik tumpu beban gaya gitu. Ini juga tinggal dilihat aja gitu, tinggal di bayangin aja kan misalnya kayak gerobak dorong gitu. Gerobak dorong set gimana sih ini? Ini ujungnya. Kan dia tuh gerobak dorong tuh kita naruh bebannya di tengah-tengah sini ya. Ini bebannya di daerah sini. Nah, ini si titik tumpunya kan bagian depan. Terus ini adalah si kuasanya atau gayanya. Karena kita memberikan dorongannya dari situ kan. Kita berikan dorongan dari situ, bebannya ada di tengah. Ini si masanya ini misalnya ada masa di sini gitu. Ini si W-nya gitu. Gaya berat gitu. Titik tumpunya di bagian paling akhir, paling merasakan pengaruh gaya beban dan gaya angkat atau gaya yang kita berikan itu di situ paling kecil pengaruhnya. Lalu yang terakhir golongan ketiga susunannya beban gaya dan titik tumpuk. Kan misalkan kayak di sini kalau misalnya kita pakai skop gitu ya, kita pasti bakal ngerasain gaya yang kita berikan pasti bakal ada di tengah sini gitu. Terus kita bakal meskipun bebannya ditaruh di sini ya, bebannya ada di dalam sini gitu misalkan. Ini tanah gitu ya. Pasti kita tuh bakal ngerasa beratnya ada di sini. Gaya beratnya. Maka di ujungnya sini adalah titik tumpunya. Jadi itu tergantung sih. Kalau saya kayak mau ngafalin ya silakan ngafalin. Kalau saya pribadi saya biasanya menggunakan
imajinasi saya sendiri untuk melihat ini ada di golongan apa gitu. Tinggal ngelihat gimana saya nge-imajinasinya doang aja gitu. Tinggal ngelihat eh, alatnya dibayangin di otak kita, terus kita coba simulasiin gimana kerjanya alat tersebut, kita rasain gitu. Gaya berat ada di mana, kita mau ngasih gaya tuh si strain-nya, si stres yang diberikan oleh gayanya itu kepada alatnya itu akan paling berpengaruh di mana. Terus si titik di mana pengaruh gaya berat dan pengaruh gaya yang kita berikan itu paling kecil itu ada di mana, itu bakal jadi titik tumpunya. Saya biasanya kayak gitu. Kan biasanya aja kayak Hector gitu ya. Hector gitu. Kayak gini lah Hector. Kan kita bisa mau nge-Hector kan ditaruh sini kan kertasnya gitu. Misalkan di kertas. Nah, tangan kita ditaruh di sini kan buat ngasih gaya tekan ke bawahnya gitu, F-nya. Nah, di sini kan yang paling kecil pengaruhnya gitu kan, paling kecil pengaruh gayanya. Ini adalah si titik tumpunya gitu. Kurang lebih cara ngebaginya gitu sih. Nah, sekarang kita coba contoh soal tuas. Pala dengan berat 45 kg dan Pele dengan berat 50 kg ingin bermain jukat-jungkit dengan panjang total 4 meter. Jika Pala duduk pada salah satu ujung sisi yang jaraknya ke titik tumpu sepanjang 2 meter, pada jarak berapa Pele harus duduk agar jungkat-jungkit tersebut seimbang? Nah, ini. Coba kita simulasiin, kita gambarin gitu ya. Ini jungkat-jungkit, menceng gitu ya. Seri-seri. Kita pikirin, kita bayangin jungkat-jungkitnya ini. Jadi si palanya ini duduk di sini. Ini si pala gitu ya. Dia beratnya 45 kg. Nah, kalau saya analisa kayak gini tuh biasanya kita ngelihatnya siapa yang lebih berat siapa gitu ya kalau saya waktu SMP. Karena si Pele ini beratnya lebih daripada Pala, kita anggap dia sebagai bebannya. Lalu si Pala kita anggap sebagai si kuasanya. Nah, berarti dari sini ke sini, nih, ini 2 meter ya, ini kita sebut sebagai si LK-nya. Dari sini ke sini, ini misalkan, jangan dulu deh. Ini ntar dicari sendiri ya. Jika Pala duduk pada nah, kurang lebih ntar analisa kayaknya kayak gini. Nah, daerah sini itu kita sebut sebagai si LB-nya, terus ntar kita ditanya pada jarak berapa dari ini ya, dari titik tumpu ya maksudnya ya. Pada jarak berapa dari titik tumpu si Pele ini harus duduk biar si jungkat-jungkit ini nggak miring gini atau nggak miring gini, dia kayak lurus gini aja. Coba kalian hitung dulu, ini selesai bisa cepet lah, 2 menit bisa 14.40 selesai. Yang udah ntar langsung taruh di chat aja atau boleh open. Oke, ini dia pada mulai ngejawab ya, langsung kita bahas aja. Jawabannya benar ya, 1,8 meter ya. Caranya gimana? Ini yang buat yang belum ngeh juga. Kita kan tadi tuh punya si FB kalikan LK ya. LB maaf. Itu akan sama dengan si FK-nya kalikan LK-nya. Nah, berarti di sini kan tadi kan si FB-nya si bebannya itu si Pele-nya ya, 50 kg. Ini jangan lupa dikalikan
ini dulu si ininya, karena kan dia gaya ya, yang kita ini kan FB-nya itu sama dengan tadi apa, W atau gaya berat beban. Nah, gaya berat ini kan rumusnya M kali G. Kalau saya udah diajarin aslinya di materi gaya sebelumnya, gaya berat itu sama dengan M kali G. Massa dikalikan percepatan gravitasinya. Ini dikalikan 10 meter per second kuadrat. LB ini yang kita cari. Lalu FK-nya 45 kg sama juga. Dikalikan, jangan lupa, 10 meter per second kuadrat. Lalu dikalikan LK-nya berapa? 2 meter. Nah, ini kan tinggal ntar tuh dipindah-pindah ruas gitu doang gitu ya. Ntar bakal ketemu tuh 900 Newton per 50. Ini 900 Joule, maaf. Ini 900 Joule per 5000 maaf, 500 Newton. Ini ntar akhirnya pas kamu hitungin ntar AC-nya bakal 1,8 meter. Bener. Tapi jangan lupa bagian sininya sih. Banyak yang lupa saya biasanya. Kalau misalnya soal yang dikasih tuh sama guru tuh esai, ini biasanya penting banget masuk ke penilaian. Kalau soal yang dikasih sama guru tuh esai. Jadi kalau saya PG ya langsung aja gitu. Nggak usah pakai ini kan, karena akhirnya ini kan kali semua ya. Jadi boleh dicoret aja gitu. Ntar tergantung gurunya sih. Ini jawabannya tadi kan sama aja tuh. Kalikan 10 meter per second kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke katrol dan roda. Tadi seperti yang saya bilang, roda itu kalau misalnya kita paham katrol, pasti bakal paham roda juga, karena mereka sama-sama bulat gitu kan, bakal muter-muter juga. Kan kayak misalkan kita nih di gerobak gitu ya, gerobak yang kayak tadi itu. Nah, ini. Dia itu muternya ntar tuh mempermudahnya bakal sama kayak si katrol, muter si ininya tuh. Kan bergerak ke sananya tuh, dia bakal mempermudah si pedagang gitu kan, atau orang yang bawa gerobaknya buat mempergerakin beban yang dia bawa gitu. Jadi sebenarnya katrol dan roda itu prinsipnya sama aja. Katrol dan roda juga prinsipnya mirip juga sama tuas, sama sih sebenarnya. Tapi mungkin yang beda di analisanya doang. Ini yang kita sebut sebagai LB dan LK tuh mana? LK tuh kan kita nariknya dari sini ya. Ini kita nariknya ke sini, narik ke bawah gitu. Maka daerah inilah yang kita sebut, ini kurang kelihatan ya. Kita coba merah deh. Nah, daerah inilah yang kita sebut sebagai LK. Dan daerah ini yang kita sebut sebagai LB. Karena kan ini terkait sama bebannya ya. Ini ke bawah tuh FK gitu. Atau W. Jadi kalau misalnya di perhitungan katrol, si bagian sisi yang kalian yang kalian tariknya itu yang kita sebut diameter jari-jari sebelah sananya itu yang kita sebut sebagai LK. Lalu jari-jari sebelahnya lagi, sisi seberangnya, yang kita sebut sebagai LB nanti. Atau silangan bebannya. Untuk keuntungan mekanis juga masih sama sebenarnya. Masih W per F atau sama dengan LK per LB. Mungkin cuma di analisa ini doang yang beda. Yang perlu kalian hati-hati. Ini juga ntar hati-hati di setiap jenis-jenis katrol juga beda-beda juga ini. Kan katrol kan ada 3 jenis ya, ada katrol tetap, bergerak, dan majemuk. Nah, analisa masing-masing juga beda juga. Kok bisa beda nih? Sekarang kita lihat. Tadi katrol tetap udah kita analisa ya. Itu tadi kayak gimana? Ini tadi si LK-nya. Ini tadi si LB-nya. Ini ke bawah tuh si bebannya, ini itu ke bawah tuh si gayanya. Nah, buat katrol bergerak, kan dia bergerak dari sini ke sini ya, set ke sini tuh. Nah, ini keseluruhan sini itu dia adalah F-nya. Dan ini ke bawah tuh baru W-nya ini, si bebannya. Maka karena dia itu benar-benar menyeluruh si katrolnya, kita katakan seluruh ini adalah keseluruhan diameter dari si katrolnya adalah LK-nya. Dan si bebannya karena dia cuma pakai karena dia cuma di bawah doang gitu ya, berarti dia di sini kan
cuma pakai setengahnya doang nih ke bawah tuh, ini baru LB-nya. Atau boleh juga kayak naruhin di sebelah sini gitu. Ada berapa yang naruh di sini atau naruh di sebelah sini itu nggak terlalu masalah banget. Karena intinya dia cuma pakai setengah, si beban ini cuma mempengaruhi setengah dari katrolnya doang gitu. Intinya cuma di situ doang. Ini ada si LB-nya, bebannya. Kan tadi kan ini ya, ini kita coba masukin analisanya. Kan tadi kan kita ketahui kalau KM-nya itu sama dengan LK per LB. Ini karena jari-jarinya sama tuh mas, sama-sama di ini. Kita asumsinya dia katrolnya sempurna gitu ya, nggak cacat sebelah gitu. Ini kan berarti si LK dan LB-nya sama dengan 1/1 ya. Ini sama dengan 1. Lalu untuk KM-nya, untuk yang katrol bergerak, juga sama analisanya. LK per LB. Karena LK-nya 2 tadi kan, full ini kan LK-nya ini full diameter ya. Berarti dia itu sama dengan apa? Sama dengan 2 kali LB-nya. Nah, kayak gini. Tinggal coret, KM-nya sama dengan 2. Nah, buat katrol majemuk nih baru yang unik. Kita harus melihat tali mana yang melawan beban gitu. Kan ini kan ke bawah nih ya. Si tali yang sini ini ke bawah. Berarti dia nggak melawan beban kan? F gitu. Ini berarti si tali F-nya ini. Nah, terus ini kalau kita lihat, dia melawan beban kan ke bawah gitu. Karena dia nanggung si bebannya gitu. Ini juga nanggung si bebannya nih. Dia ke bawah juga. Dapat 2 gitu. Terus ini kita nanggung, ini dia nanggung bebannya juga. Ini nanggung bebannya juga sama. Berarti kita dapat total 4. Nah, berarti si KM ini akan sama dengan 4. Jadi kalau saya kata lama jemuk, kayak tinggal ngeliat tali yang melawan beban aja. Cukup gitu dong. Nggak perlu analisa dari si katrolnya. Nggak perlu itu. Nah, gimana kalau misalnya ada lebih dari 4? Ya, misalkan ada 6 gitu. Atau ada 8 gitu. Ya, itu ntar tergantung tali yang ada berapa aja gitu. Tapi ada beberapa juga yang rumusin kalau saya katrol majemuk itu KM-nya sama dengan ini ya. KM-nya sama dengan 2 pangkat N. Tapi ini saya nggak tahu pembuktiannya dari mana. Dan saya nggak tahu ini benar atau nggak, karena saya sendiri nggak pernah pakai. Jadi kalau saya kalian pernah diajarin kayak gini, ntar emang kalau saya emang pembuktiannya jelas pakai aja gitu. Tapi saya cuman cara untuk mempercepat segala penyelesaian soal, ya saran saya jangan. Karena cara cepat tuh nggak selamanya benar. Yang penting itu konsepnya kalian dapat, bukan cara cepatnya yang kalian inginkan. Oke, tadi si katrolnya, sekarang kita masuk ke bidang miring. Bidang miring tuh sebenarnya konsepnya hampir sama lagi juga kayak yang lain. Dia itu FB kalikan H. Ya bedanya di sini doang kan, tadi kan ini tuh si LB ya. Terus ini ada si LK. Ini kita ubah jadi L, ini kita ubah jadi H. L ini sebagai panjang lintasan tadi, terus H itu sebagai ketinggiannya nih. Ini si H. Terus ini dari sini ke sini adalah si L-nya. Gitu. Buat FV dan FK analisa bisa sama, dia bisa jadi gaya berat beban juga, dan FK adalah gaya angkatnya atau gaya dorongnya kalau di sini ya. Gaya dorong ke sana si FK. Ini FB-nya analisanya kayak gini. FB itu atau si bebannya itu kayak tinggal tarik ini aja, tarik ke bawah. Pokoknya dia itu tegak lurus sama alas dasar ininya nih. Jadi kalau misalnya ini ekstrim juga gitu ya, ekstrim kayak gini gitu. Terus bawah-bawahnya kayak gini, meskipun ini sebenarnya nggak mungkin ya. Kan tinggal tarik ke bawah sini aja. Itu untuk si FB-nya. Atau mungkin nurun kayak gini nih. Beda lagi gitu kan. Kan tinggal ngeliat FB-nya itu kayak gini. Dia arahnya ke bawah sini, pasti. Karena kan dia dipengaruhi sama percepatan gravitasi kan tadi, kalikan gitu. Nah, si G-nya ini. Yang menyebabkan dia akan selalu ngarahnya ke bawah gitu. Kalau F-nya ini tergantung kan, kalau sini ke atas gitu ya. Ke atas sini. Terus ini ke bawah sini gitu. Untuk mekanisnya tinggal diubah doang dari si LK-nya kan tadi jadi L, terus si LB-nya jadi H gitu. Kalau ini jadi LH. Ini LB gitu. LB-nya jadi H, ya udah tinggal taruh bawah aja. Kurang lebih masih sama gitu. Nah, ini tadi contoh soal bidang miring ya. Yang ada di pretest juga. Jadi kita punya 6 pekerja. Dia tuh menggunakan papan sepanjang 9 meter gitu. Set.
Terus ini ke sini tuh H. Dia tuh pengen ngebangun gedung lantai kedua di suatu bangunan gitu. Dan masing-masing dari mereka membawa 6 kotak yang berisikan material pembangunan dengan masing-masing dengan massa masing-masing kotak ini massa ya, bukan berat beban, ingat. Massa 30 kg. Jika para pekerja menarik kotak tersebut dengan 200 Newton, tentukan ketinggian yang pertama, berarti kita diminta cari si H-nya, terus lantai kedua untuk keuntungan mekanis, terus serta usaha yang dilakukan oleh pekerja secara berturut. Ini kita diketahui cosec G itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, berarti ini tinggal pakai ini aja. Km sama dengan apa tadi? W per F sama dengan L per H. W-nya kan tadi 30 kg ya? 30 kalikan 10 per 200 sama dengan L-nya tadi berapa? 9, H-nya yang kita cari. Ntar ini kamu akan mendapatkan kalau H-nya itu 6 meter. Nah, karena hanya ini 6 meter kan, kayak kita tinggal masukkan aja kan, KM sama dengan 9 per 6, sama dengan 3 per 2, sama dengan 1,5, ini KM ya. Lalu untuk usahanya gimana? W sama dengan 9 meter. Kan tadi ini ya, 200 Newton. Terus delta X-nya kan tadi dari bawah nih, dari 0 ke atas, sampai atas gitu. Dia nggak berhenti di tengah gitu. Dan ini panjangnya 9 meter. Berarti delta X-nya sama dengan 9 meter. Nah, ini kalikan 9 meter. Jadi hasilnya 1800 Joule. Coba ini. Oke, pas 14.52 ya. Jadi kita mulainya 13.50 sejam pas. Ini tadi jawaban yang rapihnya lah. Gitu kurang lebih. Ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup? Gimana? Ada yang masih dibingungin nggak? Atau ada yang mau ditanyain atau diminta jelasin ulang? Oke. Oke, kalau nggak ada, makasih semuanya udah hadir, udah semangat gitu ya. Ngejawabin soal juga. Oke, saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, live. Kasih, Kak. Iya, sama-sama.